Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Bagus. Pagi-pagi ini kita harus tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara virtual, tidak menghambat kita untuk mencari ilmu. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali untuk sekolah tatap muka seperti sedia kala. Pasti Ananda semua di sini rindu sekolah kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Rindu. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat ya. Apakah Ananda semuanya di sini sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Kenapa Anjali belum sarapan? Telat bangun tadi, Bu. Nggak keburu makan. Ya, sebaiknya Anjali lebih cepat bangun ya, supaya bisa sarapan sebelum pembelajaran dimulai. Dan tidak boleh ada yang begadang. Bagi semua Ananda, tidak boleh ada yang begadang ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah semuanya siap untuk belajar? Siap, Bu. Insyaallah, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Baiklah, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa dalam hati. Selesai. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran Ananda satu persatu. Yang pertama, Anjali Hayatul Sahda, Hadir, Bu. Anissa Ardianisga, apakah hadir? Hadir, Bu. Ainil Fitri, apakah hadir? Hadir, Bu. Beni Simatupang, Hadir, Bu. Farel Pratama, apakah hadir? Siap, hadir, Bu. Esa Mahendra, Hadir, Bu. Esa Mahendra, suaranya tidak terdengar. Hadir, Bu. Baik. Indah Despita, apakah hadir? Hadir, Bu. Indah Rahmadani, Hadir, Bu. Alda Dwita Putri, Hadir, Bu. Nurazila, Hadir, Bu. Holanda Juliana Levani, Hadir, Bu. Sahnia Uli Silitonga, Hadir, Bu. Widya, apakah hadir? Widi, apakah hadir? Iya, Bu, saya Bu hadir. Rensi Nafika Duri, apakah hadir? Hadir, Bu. Agil Prawinata, Hadir, Bu. Febrianda, Siap hadir, Bu. baik.
Adakah nama Ananda yang belum Ibu tersebut? Ya, Suci Salsabila, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, pada minggu ini kita masuk kepada KD 3.12, yaitu materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum Ibu lanjutkan materi ini, Ibu akan sedikit mengulang pemahaman Ananda tentang materi minggu lalu, yaitu senyawa psikotropika. Siapa yang masih ingat apa itu senyawa psikotropika? Saya, Bu. Ya, Rensi, silahkan. Psikotropi adalah zat atau obat yang bekerja menurun fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya, Bu. Benar, jawaban yang diberikan Rensi sudah benar. Apakah untuk materi minggu lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Baik. Bu. Baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu Ibu akan membagikan PPT. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kompetensi dasar kita pada materi ini yaitu KD 3.12 menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. 4.12 menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Metode pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik serta metode diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama memahami struktur dan fungsi ala-ala reproduksi pada manusia. Kedua, menentukan proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, menentukan proses ovulasi dan tahap menstruasi, fertilisasi, gestasi, serta persalinan. Yang untuk 4.12-nya, yang pertama menganalisis kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kedua, menemukan informasi tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Yang keempat, menentukan metode kontrasepsi dan menentukan informasi tentang dampak pergaulan bebas. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi ala-ala reproduksi pada laki-laki, peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi ala-ala reproduksi pada perempuan, peserta didik dapat menganalisis kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, peserta didik dapat menemukan informasi tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi, peserta didik dapat menemukan informasi tentang dampak pergaulan bebas, dan yang terakhir, peserta didik dapat menemukan informasi tentang metode kontrasepsi. Materi pokok pada materi ini yaitu yang pertama sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi pada perempuan, gangguan sistem reproduksi, teknologi sistem reproduksi, yang terakhir yaitu dampak pergaulan bebas. Nah, sebelum pembelajaran Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya dulu nih, mengapa setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Pernah nggak terpikir dari Ananda? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sania. Menurut saya, makhluk hidup itu berproduksi untuk menghasilkan keturunannya agar tidak punah. Bagus, jawaban yang diberikan Sania sudah tepat. Dan ada lagi yang ingin berpendapat? Jawab, Bu. Boleh, Bu. Ya, silahkan.
Menurut saya, makhluk hidup tuh bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, Bu. Bagus. Jawaban yang diberikan Sania dan Farel sudah tepat sekali. Dan Ibu akan memperkuat lagi bahwasanya mengapa makhluk hidup itu selalu bereproduksi, karena bagi makhluk hidup, reproduksi berfungsi untuk meneruskan atau melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Makhluk hidup ini berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, aseksual atau yang kita sebut tidak kawin, atau disebut juga dengan membelah diri. Dan secara seksual atau disebut dengan kawin. Jadi, sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Atau ada yang ingin tanyakan lagi? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Bagus. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sistem reproduksi manusia. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari rangkaian organ dan zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses perkembangbiakan. Nah, Ibu akan membagikan sebuah video. Sistem reproduksi terbagi atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki diperhatikan pada gambar terdiri atas 1. Penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. 2. Skrotum berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas 1. Testis yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis yang merupakan tempat untuk menyimpan sementara sperma. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu vas-deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju cervix vagina. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan organ reproduksi tambahan pada laki-laki. Yang pertama, kantong sperma atau vesikula genital, di mana ini berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan, yang di dalamnya mengandung cairan fruktasa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma, dan kelenjar Cowper atau vaguloretral menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel seks. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita dapat kalian lihat pada gambar yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau panggilan kecil, orifisium uretrae atau lubang kecil, himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas pertama, ovarium yang merupakan tempat memproduksi sel telur hormon estrogen dan progesteron. Kedua, oviduk, yaitu disebut juga tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Organ reproduksi dalam yang lain ada infundibulum tuba yang berfungsi
berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dengan oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuang. Nah, setelah Ananda mempelajari video tadi, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Ainil. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu, pada organ mana tempat zigot berkembang menjadi janin, Bu? Bagus, pertanyaan dari Ainil cukup bagus. Ibu lempar kepada Ananda semua ya. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ainil? Saya, Bu. Iya, silahkan Indah. Jawabannya rahim, Bu. Benar. Jawaban yang diberikan Indah benar, yaitu rahim. Jadi organ tempat zigot berkembang itu menjadi janin adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini adalah tempat di mana zigot berkembang menjadi janin yang terbentuk pada proses reproduksi. Bentuknya seperti buah pir dengan ukuran yang lebih kecil, namun dapat membesar jika ada di dalam janinnya. Itu jawabannya. Apakah Anil sudah paham? Paham, Bu. Bagus. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan materinya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hormon reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau yang bisa kita sebut FSH. Hormon reproduksi ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Yang kedua yaitu luteinizing hormone atau hormon LH. Hormon LH ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Yang ketiga yaitu hormon testosteron, yaitu kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang keempat yaitu hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya yaitu pada fase siklus menstruasi ini terdiri dari fase siklus ovarium dan siklus endometrium uterus. Pada fase siklus ovarium ini terdiri dari fase folikel dan fase luteal. Nah, pada siklus endometrium ini terdiri dari fase menstruasi atau haid, yang kedua fase proliferasi, dan yang ketiga yaitu fase sekretori atau progestasi. Nah, materi selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan atau partus. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Yang kedua yaitu kehamilan atau biasanya kita sebut gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Yang ketiga yaitu persalinan atau partus, yaitu proses kelahiran bayi.
Nah, penyakit pada sistem reproduksi wanita yang pertama dysmenorrhea, yang kedua kanker payudara, yang ketiga ovarium polikistik, yang keempat kanker serviks, kelima endometriosis dan mioma uterus. Pada materi penyakit ini, Ananda bisa mencari informasi pada internet dan pada buku yang telah dipinjam di perpustakaan. Nah, penyakit pada sistem reproduksi laki-laki yang pertama yaitu disfungsi ereksi, yang kedua hipogonadisme, yang ketiga uretritis, yang keempat okritis, dan yang kelima yaitu prostatitis. Teknologi sistem reproduksi. Pada materi ini, teknologi sistem reproduksi adalah teknologi yang diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin baik dan berkembang lagi. Macam-macam teknologi sistem reproduksi yang pertama yaitu amniocentesis, yaitu teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Yang kedua yaitu USG, atau ultrasonografi, yaitu teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan. Yang keempat yaitu fertilisasi in vitro, atau yang biasa kita sebut teknik bayi tabung, yaitu dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Nah, dampak negatif pergaulan bebas, yang pertama kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin, kedua prestasi di sekolah menurun, yang keempat dicap jelek oleh masyarakat, yang keempat terjerumus pada rokok, miras, dan narkoba, yang kelima timbul masalah dengan keluarga. Nah, pada slide terakhir PPT Ibunya ada kata motivasi, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, setelah Ibu menerangkan materi dan juga telah menayangkan video, adakah yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Apakah semuanya? Ya Allah, paham, Bu. Paham, Bu. Bagus. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kepada Ananda semua, kenapa ini ada yang off cam? Pensi, Alda, Hola, Bedi Simatupang, Sahnia, silahkan untuk on cam. Udah, Bu. Kita harus tetap semangat belajar. Udah on cam ya. Sahnia kemana? Apakah tidur? Ya, bagus, semuanya harus on cam ya. Nah, baik, jikalau Ananda sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagi yang menjawab pertanyaan dari Ibu akan menambahkan nilai UH pada minggu lalu untuk 10 poin. Dan semuanya mengaktifkan kamera, tidak ada yang tidur, apalagi sambil membuka aplikasi lain. Semuanya harus fokus ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Oke, Bu. pertanyaan yang pertama. Baik, Bu. Silahkan didengarkan baik-baik ya. Ya, Ibu Bu. akan menambahkan 10 poin nih. Iya, Bu. Pertanyaan pertama. Sebutkan organ reproduksi luar pada laki-laki. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Bu. Silahkan kepada Ibu tunjuk Suci. Hadir, Bu. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya penis dan testis, Bu. Bagus, jawaban diberikan Suci sudah benar. Ibu akan menambahkan nilai Suci 10 poin. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah organ penghasil ovum pada alat reproduksi wanita? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Vidi. Menurut saya ovarium, Bu. Bagus, jawabannya ovarium. Nah, Ibu juga akan
mendapatkan VD 10 poin. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu penyakit apa pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh bakteri? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Benny silahkan. Sifilis dan gonorea, Bu. Bagus, jawaban Benny benar. Ibu juga akan Alhamdulillah. mendapatkan 10 poin ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang keempat, yaitu harus fokus ya Nanda. Tidak ada yang Iya, bermain Bu. HP. Iya, Bu. Pertanyaan yang keempat, yaitu apa fungsi dari epididymis pada pria? Saya, Bu. Saya, Bu. Silahkan, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Sania, silahkan. Baik, kepada Sania, disilahkan jawabannya apa? Baik, Bu. Saya akan menjawab mengatur suhu testis, Bu. Lingkungan testis. Nah, jawaban Sania kurang tepat. Ada yang bisa menjawab lagi? Apa fungsi dari epididymis? Jadi, Ola, apakah bisa jawab? Bisa, Bu. Jawabannya tempat pematangan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Apa tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Pak Gil, silahkan. Jawabannya untuk meneruskan atau melestarikan keturunannya agar tidak punah, Bu. Bagus, jawaban Pak Gil sudah benar. Jadi Pak Gil juga mendapatkan 10 poin. Dan selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Karena pertanyaannya sudah habis. Adakah yang Tidak, masih Bu. ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, sepertinya Ananda sudah paham semua ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD dan membagi kelompok. LKPD-nya sudah Ibu kirim di WA Group, silahkan di-download dan didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok 1, Zila, Ola, Ainil, Vidi, dan Suci. Kelompok 2, Anissa, Anjeli, Irma, Indah, dan Virgo. Kelompok 3, Farel, Esa, Sania, Indah, dan Mulia. Yang kelompok 4 yaitu Rensi, Fagil, Alda. Untuk kepada kelompok yang sudah Ibu pilih, silahkan mengerjakannya selama 15 menit. Paham? Paham, Bu. Ya, silahkan untuk dikerjakan. Paham, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah cukup ya, sudah 15 menit. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk aktivitas 1, kelompok 2 untuk aktivitas 2, kelompok 3 untuk aktivitas 3, dan kelompok 4 untuk aktivitas 4. Silahkan kelompok 1 dimulai. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 1, yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Baiklah, yaitu yang pertama atau bagian A seperti yang digambar itu adalah vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas
dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididermis dan uretra. Itu yang gambar bagian B itu adalah uretra. Uretra itu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang C adalah penis. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang bagian D yang di bawah itu adalah skrotum. Skrotum ini merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Yang E adalah testis. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang selanjutnya yang bagian F itu adalah epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang bagian G yaitu Klenger Cowper atau bulbouretra. Yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang berikutnya yang bagian H yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir itu yang bagian I, yang bagian itu adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil, berukuran kurang lebih 5 cm, yang terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, terima kasih kelompok 1. Untuk jawaban dari kelompok 1, adakah yang berbeda pada kelompok lain? Adakah? Sama, Bu. Nah, baik. Untuk kelompok 2 akan mempresentasikan aktivitas 2. Kepada kelompok 2 disilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab. 1. Ovarium. 2. Saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk. 3. Infundibulum. 4. Rahim atau uterus. 5. Endometrium. 6. Cervix. 7. Vagina. Baik, terima kasih kelompok 2. Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok lain atau sama? Sama, Bu. Baik, jawabannya semua sama ya. Untuk aktivitas 3, silahkan kelompok 3 mempresentasikannya. Perwakilan kelompok 3, silahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab aktivitas 3 tentang spermatogenesis dan oogenesis. Di mana spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis dan menghasilkan 4 spermatozoid. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum yang terjadi di ovarium dan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Apakah jawabannya semua sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan untuk aktivitas 4. Kepada keperwakilan kelompok 4 disilahkan. Baiklah, saya pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bagian 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Fertilisasi ialah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Yang kedua, di manakah fertilisasi terjadi? Fertilisasi terjadi pada tuba fallopi atau oviduct. Dan yang terakhir, apa yang dihasilkan dalam peristiwa fertilisasi? Yang dihasilkan dalam peristiwa fertilisasi ialah zigot. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Jawabannya sudah benar. Dan adakah dari kelompok lain jawabannya berbeda atau sama? Sama, Bu. Baik, baiklah semua kelompok sudah tampil dan jawabannya sudah betul semua. Bagi Ananda, adakah yang ingin ditanyakan lagi atau yang belum paham? Tidak, Bu. Insya Allah paham. Nah, baiklah kalau sudah paham, Ibu ingin salah satu dari Ananda menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Nurazila. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu tujuan makhluk hidup bereproduksi yaitu untuk meneruskan atau melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Organ reproduksi pria terdiri dari eksternal yaitu penis dan skrotum, internal testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan organ tambahan vesicula seminalis, kelenjar Cowper, dan kelenjar prostat. Sedangkan organ reproduksi perempuan yaitu eksternal yaitu vulva dan internalnya yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Proses yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki itu spermatogenesis dan pada perempuan disebut oogenesis. Sekian, Bu. Bagus, kesimpulan yang diberikan Nurazila sudah mewakili materi kita pada hari ini. Jadi Ibu perkuat lagi ya. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari rangkaian organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Tujuan makhluk hidup ini bereproduksi yaitu untuk meneruskan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah, dan juga untuk dan jangan lupa kepada Ananda untuk merawat alat reproduksi kita supaya tidak diserang penyakit atau bakteri, dan hindari juga pergaulan bebas. Nah, baiklah Ananda, materi kita sudah sampai atau sudah cukup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Tugasnya sudah Ibu kirim di WA Group, silakan untuk mendownload. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu ada pantun nih. Malam hari makan nasi, minumnya Tarik, Bu, maka tarik.
Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.